hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Syamsul Anwar MA dan Bapak Ibu seluruh peserta seminar sehari Risalah Akidah Islam Muhammadiyah atau disingkat RAIMU gitu ya. Ini untuk nadanya jangan salah, nanti bisa pemaknaannya salah gitu. Tapi yang luar Jawa insya Allah tidak paham ya. Saya tidak tahu siapa yang memberi singkatan ini. Risalah Akidah Islam Muhammadiyah atau RAIMU. Baik, tadi kita sama-sama sudah menyimak materi pertama yang disampaikan. Yang pertama disampaikan oleh Al-Ustadz Cecep Taufikur Rahman PhD yang membahas tentang pembaruan akidah dalam sejarah Islam dan respon Muhammadiyah dalam gagasan pembaruan tersebut. Kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ustadzi Hamzah MAG yang memetakan perkembangan paradigma pemikiran akidah Islam secara historis kontemporer. Dua paparan ini memberikan kita pondasi yang kokoh untuk kita masuk ke materi selanjutnya atau materi yang kedua, yaitu rekonstruksi akidah Muhammadiyah dan hasil musyawarah wilayah tarjih Muhammadiyah Jawa Tengah kedua tahun 2024 tentang manhaj akidah Muhammadiyah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Muhammadiyah sudah memiliki konsep-konsep akidah dalam kitab Al-Iman di dalam HPT Jilid 1. Namun apakah konsep akidah ini sudah cukup adaptif untuk menjawab problematika umat di era modern ini, atau apakah konsep atau rumusan ini perlu ditegaskan kembali, perlu diperbaharui kembali atau bahkan direkonstruksi untuk kemudian tercapai kehidupan Islami yang ideal, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustadz Hamim Ilyas, mencapai kehidupan yang sejahtera sesejahteranya, damai sedamai-damainya, dan bahagia sebahagia-bahagianya. Sehingga konsep akidah ini bukan hanya sekadar konsep saja, akan tetapi menjadi sebuah sistem nilai. Nah, yang selanjutnya tentang hasil musyawarah wilayah tarjih Muhammadiyah Jawa Tengah yang dimusyawarahkan di Klaten pada tahun 2024 dan alhamdulillah pada bulan Agustus kemarin sudah ditanfid menghasilkan 3 putusan, salah satunya yaitu tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, apakah hasil musyawarah ini dapat memberikan arah metodologis sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan umat di tengah-tengah era globalisasi ini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama dengan seksama 2 materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu tentang rekonstruksi akidah Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Hamim Ilyas MAG. Kepada beliau dipersilahkan untuk maju ke depan. Mohon diberi tepuk tangan. Dan yang kedua nanti materi tentang hasil musyawarah wilayah tarjih Muhammadiyah Jawa Tengah kedua tahun 2024 tentang manhaj akidah Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ahwan Fanani MA. Kepada beliau disilakan. Mohon tepuk tangan juga. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan rundown acara yang pertama akan menyampaikan yaitu Dr. Haji Hamim Ilyas MAG. Kepada beliau kami persilahkan waktu sekitar 30-40 menit Ustaz, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih, Buya Profesor Syamsul Anwar yang saya hormati,
bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Untuk kedua kalinya saya berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahan presentasi rekonstruksi akidah Muhammadiyah. Ya. Yang sudah ada bahan presentasinya. Ya. Mudah-mudahan sudah ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Presentasi saya mulai dengan penegasan bahwa Muhammadiyah dengan ijtihadnya sudah menemukan otentisitas Islam. Islam yang otentik dalam pengertian Islam yang sesuai dengan tujuan pewahyuannya oleh Allah kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan dakwahnya oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Yang otentisitas yang ditemukan Muhammadiyah ini sudah sejak awal. Jadi sejak dirumuskan masalah 5. Sehingga sejak awal dari praktek yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sudah menemukan Islam otentik. Yang dalam pemikiran Islam, Islam otentik itu baru ditemukan pada zaman neomodernisme Islam. Pada masa modernisme Muhammad Abduh, Islam itu masih didefinisikan sebagai agama yang rasional. Sehingga gimana dengan tafsir Al-Manar dan Al-Urwatul Wuthqa, Muhammad Abduh berusaha untuk menjelaskan Islam yang rasional itu. Kemudian dalam neomodernisme Islam yang dipelopori oleh Fazlur Rahman, kemudian Islam otentik ditemukan. Fazlur Rahman berpandangan bahwa Quran itu memiliki 2 elan vital. Elan yang vital yang pertama itu dalam akidah, dalam kepercayaan adalah tauhid. Terus kemudian dalam kehidupan bersama umat manusia adalah keadilan sosial. Yang Muhammadiyah menemukan Islam otentik itu dengan ditegaskan dalam masalah 5. Yang dalam masalah 5 itu ada definisi tentang Islam. Islam adalah ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatu sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Islam itu adalah segala yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, dibawa oleh sunnah yang sahihah berupa perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk mewujudkan sholahil ibad, kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kebaikan hidup itu ukurannya apa? Terdapat dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang matan keyakinan ini dalam Muhammadiyah menjadi prinsip-prinsip strategis beragama Islam menurut Muhammadiyah. Dalam prinsip yang kedua itu ditegaskan Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada Adam, Nuh, Ibrahim, dan seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan hidayah Allah kepada seluruh umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Sehingga Islam untuk mewujudkan kebaikan hidup dunia dan akhirat tadi ukurannya jelas. Islam itu mewujudkan, menjamin kesejahteraan material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Ketika Fazlur Rahman menyebutkan keadilan sosial itu untuk mewujudkan kesejahteraan. Dan ini Islam yang otentik di Muhammadiyah. Ormas yang lain, kelompok yang lain belum tentu sudah menemukan Islam yang otentik itu.
Sehingga mereka dalam berislamnya itu belum jelas inspirasinya. Yang ketika Muhammadiyah merumuskan Islam itu definisinya tadi itu, ukurannya itu, sebetulnya juga Muhammadiyah sudah melakukan rekonstruksi akidah. Tidak sekedar reaktualisasi. Kalau reaktualisasi itu menemukan relevansi dari ajaran atau bidang ilmu tanpa merubah paradigma. Tapi kalau rekonstruksi itu melakukan pembaruan atau perubahan dalam ilmu dan dalam bidang ajaran dengan ada perubahan paradigma. Paradigma yang diubah oleh Muhammadiyah dengan rekonstruksi akidahnya itu adalah paradigma dalam akidah sebelumnya yang dominan itu pandangan fundamental bahwa Allah itu maha kuasa. Dan kehadiran Allah di alam cipta ini pada pokoknya untuk menghukum manusia yang berdosa. Itu kelihatan banget ya ketika ada musibah itu kelompok yang mengikuti paradigma Allah Maha Kuasa tadi itu, maka kemudian melihat musibah yang terjadi, gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor itu sebagai hukuman. Itu karena paradigmanya seperti itu. Dan Muhammadiyah mengubahnya dengan pandangan fundamental bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha hak. Yang Tuhan yang maha hak itu sesuai, tidak sekedar menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya di alam cipta ini, tapi sebetulnya mengandung pandangan bahwa Allah itu adalah hak, maha hak. Yang kebenaran yang diajarkan dalam Al-Quran itu jelas. Kebenaran itu harus membebaskan. Dalam surat Al-Asr yang kita hafal, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Dalam surat ini, tawasi bil haqqi bersama-sama dengan iman dan amal soleh membebaskan umat manusia dari husrin. Sehingga ketika ditegaskan Allah itu adalah Tuhan yang hak, itu berarti kehadiran Tuhan itu adalah fungsional. Karena kebenaran yang fungsional, sehingga kehadiran Tuhan itu untuk membebaskan umat manusia dari husrin. Husrinnya bukan sekedar kerugian seperti yang populer dalam terjemah, tapi husrin yang diberi pengertian dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, al-husru, husrin itu adalah ziddul falah, lawan dari falah. Dan falah itu adalah al-fauzu bima fihi ghayatu solahil hali. Al-fauzu memperoleh atau berada bima fihi, segala yang menjadi ghayatu solahil hali, puncak keadaan baik semua bidang kehidupan. Sehingga falah itu adalah berada di puncak keadaan baik semua bidang kehidupan. Husrin itu berarti tidak berada di puncak keadaan baik bidang kehidupan. Kalau keadaan baik ekonomi itu adalah kemakmuran, maka falah itu berarti berada di puncak kemakmuran. Kalau keadaan baik hukum itu adalah keadilan, maka falah itu berada di puncak keadilan. Sehingga kita sekarang ini ketika tidak berada di puncak kemakmuran, tidak berada di puncak keadilan, sebetulnya kita berada dalam husrin. Belum berada di falah. Yang perubahan paradigma itu, ya, itu berarti merubah yang sebelumnya.
Yang sebelumnya itu akidah yang sebelumnya itu sebetulnya ketika berbicara tentang kepercayaan tidak hanya kepercayaan ketuhanan saja, tapi ada sistemnya. Sehingga akidah yang dibicarakan sebelumnya itu adalah sistem kepercayaan. Dalam pengertian apa yang harus dipercayai dan harus dilakukan oleh umat Islam untuk menjadi Muslim yang benar, atau untuk mewujudkan Islam yang benar. Dan akidah sebagai sistem kepercayaan itu bisa dibedakan, ada akidah sebagai sistem kepercayaan spiritual. Terus juga ada akidah sebagai sistem kepercayaan Puritan. Terus ada akidah sebagai sistem kepercayaan ideologis. Terus yang keempat, akidah sebagai sistem kepercayaan semi etis, dan yang kelima adalah akidah sebagai kepercayaan etis. Dan Muhammadiyah itu berada di akidah sebagai sistem kepercayaan etis. Untuk yang sistem kepercayaan spiritual ini ada dalam Asy'ariyah. Ketika kita melihat perilaku dari penganut Asy'ariyah itu. Karena Asy'ariyah sebetulnya tidak hanya kepercayaan tentang Tuhan yang wajib memiliki sifat 20. Tapi di Asy'ariyah itu ada kepercayaan, kalau kita baca dalam Ummul Barohin, itu ada kepercayaan ketuhanan, terus kemudian ada kenabian, terus ada as-sam'iyat, terus yang keempat adalah al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang, dan yang kelima adalah zikru la ilaha illallah. Yang zikru la ilaha illallah, berzikir dengan la ilaha illallah itu kalau dilaksanakan dengan muadzabah, ajak, maka kemudian bisa menjadi wali yang mendapatkan karomah. Sehingga itu mengapa kalau saudara-saudara kita yang menganut Asy'ariyah itu dalam tanda petik rukun Islam keenamnya itu adalah ziarah, itu karena akidahnya itu. Akidahnya itu iman itu bertambah dan berkurang, supaya iman itu bisa terus bertambah, maka kemudian zikir terus dengan la ilaha illallah. Kalau sudah dapat karomah, itu insya Allah imannya tidak berkurang lagi. Nah, yang tidak mendapatkan karomah maka kemudian ziarah kubur supaya mendapatkan berkah dari yang mendapatkan karomah itu. Terus kemudian ini yang Puritan, Wahabi. Kalau dalam Wahabi itu tiga ajaran dasar, al-usul asalasah, ma'rifatul abdi robbahu, terus yang kedua ma'rifatul abdi dinahu, dan yang ketiga adalah ma'rifatul abdi nabiyahu. Yang untuk ma'rifatul abdi nabiyahu diantaranya yang ditegaskan adalah hijrah. Yang hijrahnya itu dalam akidah Wahabiyah masih dipahami hijrah dari Darul Iman atau Darul Islam ke dari Darul Syirki atau Darul Harbi ke hijrah ke Darul Iman atau Darul Islam. Sehingga hijrahnya itu masih dipahami secara geografis. Belum hijrah secara moral atau secara kebudayaan, masih seperti itu. Dan ini ketika akidah ini sebagai sistem kepercayaan Puritan, maka dalam beribadah, berakidah, orang Islam tidak boleh mencampur dengan peribadatan dan peribadatan yang lain. Itu sehingga itu jelas banget bahwa akidah itu kemudian berpengaruh kepada perilaku. Yang ini kemudian juga ada yang akidah sebagai sistem kepercayaan ideologis. Yang sistem kepercayaan ideologis itu ada yang revivalisme, gimana menjalani hidup
seperti cara hidup di zaman Nabi dulu. Gitu. Yang itu ya, dari akidah Hanabilah, Ibnul Qayyim, terus kemudian Utsaimin kemudian sampai ke Ahmad Hasan. Yang Ahmad Hasan itu menulis buku tentang Haqiqatut Tauhid, yang Haqiqatut Tauhid itu dipahami dari Syahadatut Tauhid, itu menunjukkan 3 ajaran. Ajaran pokoknya adalah an-nafyu wal isbat. Dengan an-nafyu wal isbat itu, maka kemudian itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid fil asma wa sifat, itu an-nafyu wal isbat yang pertama, terus kemudian ada al-hukmu bisyariah. Sehingga di kalangan mereka hukum itu harus mengikuti hukum Tuhan. Kalau tidak mengikuti hukum Tuhan, itu berarti sudah mengikuti tauhid. Sehingga di kalangan mereka ditegaskan tentang tauhid itu. Tauhid dan angsorut tauhid. Itu karena akidahnya mengajarkan seperti itu. Terus kemudian ada yang ideologis, tidak revivalisme tapi fundamentalisme. Jadi beragama itu mengikuti ajaran-ajaran yang fundamental dalam Islam. Itu kalau itu di kalangan Al-Ikhwanul Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimin itu juga dari Ibnul Qayyim, Hanabilah, terus kemudian Ibnul Qayyim, terus kemudian ditegaskan kalau dalam Ikhwanul Muslimin oleh Al-Mausili, yang Al-Mausili itu untuk mendukung Al-Usul Al-Ishrun, 20 ajaran dasar yang dianut dalam Al-Ikhwan Al-Muslimun. Terus kemudian saya juga kalau tadi itu yang ideologis ini ideologis yang tertutup. Terus kemudian juga ada yang ideologi yang terbuka. Ideologi yang terbuka itu adalah triple IT. Triple IT itu juga mengajak tadi yang disebut oleh Pak Ustadi tadi itu ya. Itu penerapan tauhid dalam bidang-bidang kehidupan tadi itu di situ tauhid itu sebagai sistem kepercayaan ideologis, tapi ideologisnya bukan ideologis yang tertutup seperti dalam revivalisme dan fundamentalisme, tapi ideologis yang terbuka. Saya memahami triple IT itu mengikuti ideologi yang terbuka karena triple IT tadi Pak Ustadi menyebutkan itu khilafah dalam triple IT itu untuk penyelenggaraan kehidupan ini khilafah itu diperlukan. Cuma pengertiannya kemudian sudah dilembutkan. Bukan khilafah dalam pengertian Hizbut Tahrir, tapi khilafahnya itu dalam pengertian ijma. Ada ijma'ur ru'yah. Jadi ada kesepakatan, ada konsensus tentang pandangan. Kalau sekarang umat Islam itu harus membangun, maka kemudian harus ada ijma' ru'yah dari seluruh umat Islam atau seluruh rakyat di satu negara untuk melakukan pembangunan. Setelah ada ijma'ul ru'yah, maka kemudian ada ijma'ul iradah. Kesepakatan, kehendak untuk mewujudkan ru'yah yang sudah disepakati tadi itu, yang untuk setelah ada ijma'ul iradah, will-nya itu sudah sepakat, maka kemudian ada ijma'ul amal. Dan ini kalau saya memandang ideologis yang terbuka. Terus kemudian sistem kepercayaan etis. Sistem kepercayaan etis ini mulai ada dalam modernisme Islam. Bahwa modernisme Islam, Muhammad Abduh itu mengajarkan akidah dalam risalah tauhidnya itu, akidah itu apa
Tapi kalau Muhammadiyah sudah jelas kemanusiaan, manusia itu makhluk sosial. Itu adalah ajaran dasar yang kedua. Ajaran dasar yang ketiga adalah kemasyarakatan, al-mujtamaiyat. Kemasyarakatan yang dalam kemasyarakatan itu ditegaskan, Muhammadiyah tujuannya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu diwujudkan dengan hukum Allah. Dan hukum Allah yang dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bukan hukum dalam pengertian hukum yang baik dilaksanakan di masyarakat. Tapi hukum Allah di Muqaddimah Anggaran Dasar itu ya meliputi sunnatullah, ya. Terus kemudian juga meliputi itu sunnatullah yang berlaku di alam benda, juga kemudian sunnatullah yang berlaku di alam masyarakat dan alam pribadi. Sunnatullah dalam alam pribadi misalnya. Ini sekarang pembangunan manusia itu supaya manusia itu memiliki tinggi badan tertentu. Dan untuk manusia bisa tinggi badan itu harus menempuh sunnatullah untuk pertumbuhan biologisnya. Pertumbuhannya adalah konsumsi protein hewani harus tercukupi. Kalau konsumsi protein hewani tidak tercukupi, maka kemudian tumbuh pendek. Sehingga kalau kita sekarang berbadan tinggi, itu karena pada masa pertumbuhan dulu, konsumsi protein hewani yang kita makan, itu memungkinkan kita untuk berbadan yang tinggi. Kalau tidak, kita tetap rendah. Oke. Ini ajaran dasar yang ketiga, al-mujtamaiyat. Terus kemudian ajaran dasar yang keempat adalah ad-diniyat, keagamaan. Yang keagamaan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar itu kita sudah tahu di situ ya. Gimana yang nanti keagamaan nanti kalau kita ini kita terima maka kemudian kita perdalam. Terus rukun usul yang kelima itu adalah di Muqaddimah Anggaran Dasar Mas Wawan itu sebut dengan ittiba Nabi, mengikuti Nabi. Yang ittiba nabinya ya, nanti kita diskusikan. Terus yang keenam tadi yang Pak Ustadzi sudah ada itu ya, itu berjuang dengan organisasi. Tapi saya juga menangkap bahwa yang keenam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketujuh itu adalah al-watoniyat, kenegaraan. Jadi Muhammadiyah di Muqaddimah Anggaran Dasar itu kan mewujudkan Hindia Belanda menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Untuk mewujudkan baldatun thayyibatun warobun ghafur itu Muhammadiyah mengajak kerjasama kepada semua. Sehingga ketika kita ini mau merekonstruksi akidah Muhammadiyah, kita sudah memiliki titik tolak. Akidah Muhammadiyah itu adalah 7 ajaran dasar dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Dan itu merupakan perwujudan dari Islam otentik. Dan ini kalau diterima, maka kemudian yang otentik di Muhammadiyah bukan hanya muda. Muda itu kan Muhammadiyah Dahlan. Itu sudah otentik. Jadi akidahnya sudah 7 ini. Tapi nanti kalau diterima 7 ajaran dasar itu, maka kemudian yang Musa, Muhammadiyah Salafi, yang Munu, Muhammadiyah NU, yang klaimnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang otentik. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang otentik itu sunnahnya adalah hikmah, jamaahnya adalah al-jama'atis sabiqina ilal khairati.
Sehingga ahlu sunnah wal jamaah yang otentik itu adalah ahlul hikmati wal jamaati sabikina ilal khairati. Ini berdasarkan Fatir ayat 32. Pewaris Al-Quran itu ada yang dholimul linafsih, terus kemudian ada yang muktasid, ada yang sabikun bil khairat atau ilal khairat ya. Sabikun bil khairat ya. Dan Muhammadiyah yang muda ini sudah otentik, maka sabikun bil khairati. Sehingga Muhammadiyah ketika ahlu sunnah wal jamaah itu ahlu sunnah wal jamaah yang otentik. Ahlul hikmati, sunnahnya itu adalah hikmah sesuai sunnah yang diajarkan dalam Al-Baqarah 151 dan Jum'ah ayat 2. Yu'allikumul kitaba wal hikmata. Imam Syafi'i dan banyak ulama yang memahami hikmah itu adalah sunnah. Sehingga hikmah itu kalau dalam fikih, usul fikih diidentikan dengan sunnah. Jadi kalau Al-Quran menyebut sunnah itu hikmah, maka sunnah Nabi, sunnah generasi tabi'in atau salaf kita kembalikan. Bahkan qaul, akwal ulama pun kita kembalikan sebagai hikmah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah otentik itu adalah ahlul hikmati wal jamaati sabikina bil khairati. Terus kemudian kalau di Muhammadiyah itu juga ada syi'inya, musyi. Maka Muhammadiyah syiah itu menjadi syiah yang otentik. Itu dalam surat Shofat. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Termasuk syiahnya Nuh itu adalah Ibrahim. Sehingga syiah yang otentik itu adalah syiah Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita berharap ini ketika Muhammadiyah semuanya sudah otentik, baik yang muda sampai yang syi'i tadi itu menjadi otentik semua. Dan ini kita berharap kemudian yang Ahlussunnah wal Jamaah di luar Muhammadiyah kemudian juga menjadi otentik. Ahlul hikmah wal jamaatis sabikina bil khairati. Bahkan kemudian kalau ada yang khawarij pun itu kemudian juga menjadi khawarij yang otentik. Khawarij yang otentik itu adalah yang khawarij minaz zulumati ilan nur. Sehingga Muhammadiyah itu, maka kemudian seperti pada zaman Nabi dulu, kalau kemajuan dulu itu adalah simbolnya adalah Madinah, kalau sudah maju itu menjadi tamadun. Nah sekarang umat Islam sekarang simbol kemajuannya itu adalah Muhammadiyah. Maka kemudian kalau otentik semua, maka kemudian menjadi tahammudi semua, menjadi Muhammadiyah semua. Sehingga tadi yang Pak Ustadz yang original Islam tadi itu betul-betul kita bisa wujudkan. Demikian fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya disimpan dulu Ustadz-Ustadzah sekalian. Kita berlanjut ke materi yang kedua yaitu hasil musyawarah wilayah Tarjih Muhammadiyah Jawa Tengah kedua tahun 2024 tentang manhaj akidah Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ahwan Fanani MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati kepada pimpinan PP Muhammadiyah dan juga bil khusus kepada
Ketua Tarjih, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan juga kemudian Bapak Ibu utusan dari berbagai lembaga, majelis maupun lembaga, serta ortom maupun universitas di lingkungan Muhammadiyah. Hari ini perkenankan kami menyampaikan, ini nggak bisa muncul ya, menyampaikan sedikit tentang beberapa aspek yang dicapai di dalam pembicaraan mengenai akidah di Majelis Tarjih dan Tajdid Jawa Tengah yang sudah beberapa waktu lalu mengadakan muswil khusus menjawab mengenai akidah Muhammadiyah. Sebelumnya saya beri pengantar dulu, gitu. Tampaknya ini pembicaraan nanti akan punya semangat sedikit berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak. Jadi dalam melihat ini kita melihat ada semangat akidah ini dikembangkan ke dalam tataran yang lebih praksis. Nah, ketika kita menyusun akidah di Jawa Tengah, mungkin semangatnya sedikit berbeda. Jadi akidah itu dahulu itu kan sifatnya kategoris ya. Kita ini Muslim, indikatornya apa sih? Tidak Muslim indikatornya apa? Kan jami' dan mani'. Kalau ada murid syarat ini berarti Muslim, kalau tidak berarti kafir, kan sederhana gitu ya. Ini kategoris memang. Kategoris itu seperti itu, pengaruh-pengaruh dari logika Aristotelian. Jadi memang kemudian juga pertanyaan, apakah orang sholat itu, yang tidak sholat itu kafir atau tidak? Kalau orang Hambali bilang ya kafir, karena hadisnya bilang begitu. Kalau orang Asy'ari dan lain-lain ya enggak, karena itu masih kategorinya furu'. Karena perbuatan itu akidah furu', akidah pokoknya keyakinan. Maka kalau patahnya di furu' dia tidak akan menjadi kafir. Nah ini semangat-semangat itulah. Sama pertanyaan, orang Ahmadiyah itu masuk Islam atau tidak? Dia sudah memenuhi rukun iman ya berarti ya Islam. Gitu. Nah, kalau nabinya tambah Muslim atau tidak? Ini kategoris ya. Nah yang kedua yang membuat kemudian pembahasan ini menjadi penting kemudian dibahas di Majelis Tarjih di Jawa Tengah juga persoalan yang tumbuh di warga, karena warga ini kan hidup dalam satu kategori-kategori. Pertama adalah pada tahun lalu ada pertanyaan Muhammadiyah itu ahli sunnah atau bukan? Karena waktu rame-rame Pilpres dan Pilkada Jakarta ini kok ikut gerakan aliran keras ini, jangan-jangan Muhammadiyah ini kategorinya Wahabi. Apalagi kalau ahli sunnah itu dikategorikan seperti masyarakat, yaitu akidahnya Asy'ari dan Maturidi, tadi disampaikan Pak Ketua, dan fikihnya adalah mazhab 4. Maka Muhammadiyah tidak masuk kategori ahlu sunnah wal jamaah, dan itu menimpa dosen-dosen kita yang kemudian bingung juga, kita ini ahlu sunnah atau enggak sih? Karena kalau tidak itu di masyarakat kan risikonya berat itu Pak, mengalami apa? Eksklusi. Ini bukan ahlu sunnah, itu jawabannya kita begitu. Yang ketiga adalah bahwa kemudian banyak persoalan di masyarakat, ada pertanyaan Muhammadiyah ini kok mengalami perkembangan, jangan-jangan sudah mengalami pergeseran jauh, dulunya TBC sekarang tidak lagi TBC, ya kan? Muhammadiyah itu juga kemudian dianggap kurang jelas akidahnya. Bahkan jangankan orang lain, kita aja tidak jelas ya. Sebelum ke sini beberapa pimpinan itu juga tanya, entah di PDM maupun di PWN, jadi akidah Muhammadiyah itu kayak apa tuh? Itu aja masih bertanya di level kita sendiri. Ya kan? Belum, jadi yang pokok aja lah. Kedua, kalau anak-anak kita belajar akidah, yang dipelajari apa kira-kira? Di Masjid Muhammadiyah di satu kota di Semarang, itu ngajinya kitab Akidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah. Tapi di pondok satunya, yang dikaji adalah Al-Jawahirul Kalamiyahnya Asy'ariyah. Dan si Muhammadiyah yang mana kira-kira? Kalau orang kan warga tanya kita Muhammadiyah apa enggak sih? Akidahnya begitu. Ini kan soal-soal yang sebenarnya dihadapi masyarakat yang sifatnya demikian yang kita hadapi. Yang kedua juga ini orang bilang, katanya teman-teman yang sudah mulai ikut salafi, ini kan sifat Allah itu tidak 20, tapi sifatnya macam-macam ya kan. Lah Muhammadiyah itu seperti apa? Ya, kita jawabnya juga gimana jawabnya Muhammadiyah ini. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang dasar yang harus kita dijawabkan untuk anak mulai tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Sebelum kita membincangkan itu, maka akidah di kita yang selesaikan sebenarnya semangatnya semangat itu membahas jami' mani' yang sifatnya elementer sebenarnya, belum kepada tataran lain di dalam hal itu. Nah, maka Bapak sekalian, ketika menghadapi itu mau tidak mau kita harus mengulang kembali, membaca kembali capaian apa yang sudah dicapai di Muhammadiyah selama ini. Dulu ketika kita dituduh tidak Muhammadiyah di dosen-dosen kita kebetulan di UIN, saya iseng-iseng saya terjemahkan kitabnya Abu Hasan Asy'ari Al-Ibanah, itu agak salafi ya sebenarnya dibandingkan alumaknya ya.
Itu ternyata menimbulkan ketika di-share kemana-mana tuh orang pada bingung, ini kok ternyata Ahlus Sunnah itu tidak seperti yang didefinisikan masyarakat. Itu. Jadi ternyata Imam Asy'ari sendiri pandangannya beda dengan masyarakat. Itu. Nah ini yang membuat kemudian kita berpikir bahwa mungkin kita perlu memperjelas akidah Muhammadiyah ini agar kita tidak bingung berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di bawah, berhadapan dengan berbagai aliran, baik itu aliran yang ada umum di masyarakat, aliran salaf dan lain-lain, kita punya posisi yang jelas. Nah, maka itulah kemudian kita menyusun itu. Kemudian ketika merumuskan manhaj akidah dibahasakan dalam Majelis Tarjih Jawa Tengah itu manhaj akidah Muhammadiyah, maka kita ketika menyusun itu menggunakan 3 parameter utama. Satu sebenarnya mau tidak mau harus kita menggunakan yang sudah ada, yaitu HPT. Karena kita di level wilayah ya, maka mau tidak mau yang harus kita baca pertama kali adalah HPT agar kita tidak nanti mengalami ikhtilaf dan malah menyimpang dari yang sudah dipahami di dalam HPT itu. Yang kedua semangatnya juga semangat memahami sejarah Muhammadiyah, tadi juga Bapak-bapak tadi sudah menyampaikan sejarah-sejarah. Yang ketiga adalah isu-isu besar yang mendasar yang harus dijawab itu apa kira-kira kalau kita membahas akidah Muhammadiyah. Ya, mungkin ini isu yang kita lihat mungkin berbeda tadi disampaikan yang melihat kepada kebutuhan, kepada ya memang akidah itu mengalami resonansi dengan masyarakat. Tadi Pak Ketua juga betul bahwa akidah kita ini yang dulu-dulu memang sifatnya teologis kalam ya, karena berhadapan dengan orang Kristen, berhadapan dengan orang Syiah, berhadapan dengan Jahmiyah, berhadapan dengan penolakan Al-Quran sebagai kholik, maka kebanyakan memang akidah dulu sangat kalamiah. Itu yang memang terjadi. Di satu sisi ada juga yang kemudian, maka akidah dulu, baik Asy'ariyah maupun Hambali sebenarnya temanya sama, tidak jauh beda. Orang Hambali itu baru membahas yang tidak begitu kan masa Ibnu Taimiyah mulai ke sini, sampai kemudian masa Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dulu temanya sama aja, cuma satu Asy'ariyah bilang gini, orang Hanabilah menolak gitu aja. Kebanyakan kan begitu, tidak jauh beda sebenarnya. Nah maka ketika kita melihat rumusan HPT ini, kita sebenarnya sudah punya jawaban jelas bahwa akidah Muhammadiyah itu adalah ahlul haq wa sunnah. Ini jawaban ini sekarang ini melegakan masyarakat kita. Akidah Muhammadiyah itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Masyarakat kita itu butuh jawabannya gampang-gampang gitu loh, ditanya orang itu. Apa ahlul kita itu ahlus sunnah wal selesai bagi mereka itu sudah kita nggak punya, jadi kita nggak ada masalah kalau gitu. Karena mereka nggak paham akidah yang dalam-dalam, yang penting dijawab ahlus sunnah wal jamaah selesai gitu. Bagi mereka itu selesai. Tapi penjelasan di HPT itu kan panjang ternyata bahwa di dalam bahasa HPT adalah ahlul haq wa sunnah itu adalah orang yang mengikuti ijma' firqah najiyah minas salaf, yang mengikuti kesepakatan firqah najiyah dari ulama salaf. Nah memang istilah ahlul haq wa sunnah tadi disampaikan, ini memang istilah ini ada dalam kitab Ibanah Imam Asy'ari. Tetapi kitab Ibanah ini adalah kitab Asy'ari yang agak salafi dibandingkan alumaknya. Karena mutaakhirin Asy'ariyah itu yang diikuti malah alumaknya yang lebih filosofis dibandingkan Ibanahnya itu. Sehingga ada yang berpendapat Abu Hasan Asy'ari itu dulunya filosofis lalu tobat menjadi salafi. Ada yang mengatakan dulunya ikut salafi, setelah Mu'tazilah ikut salaf lalu nyempal lagi menjadi Asy'ariyah mutakalimin. Itu memang beda pendapat di dalam hal itu. Lalu rumusan akidahnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam HPT itu dijelaskan bahwa yang dibahas di HPT adalah usulul aqaid. Nah kalau usul aqaid berarti ada furu'ul aqaid, kan gitu kan. Nah ini kalau kita ambil, ini menyelesaikan banyak persoalan kita. Masalahnya begini, kita misalkan di masyarakat debat ya, tawasul itu boleh atau tidak? Boleh. Kalau orang tawasul itu syirik atau enggak, ya kan? Kira-kira kalau syirik kafir atau enggak? Misalkan dalam ziarah kubur pada wali ya, apalagi kalau sudah di masyarakat kok ikut tahlilan kan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyarakat kita ini. Ini kira-kira kalau kita ikut-ikutan itu, kita ini masuk kategori syirik atau enggak sih? Maka kemudian kalau kita selesaikan, ada akidah usul, akidah furu, ini sebenarnya gampang ya, selesai. Artinya apa? Oh kalau urusannya furu, berarti ikhtilaf itu hal yang wajar. Tidak menimbulkan orang sampai keluar agama. Tapi kalau usul, ini keluar agama. Maka di dalam Jawahirul Kalamiyah maupun dalam kitab Sulamut Taufik, memang jelaskan. Orang kalau menolak ini kategorinya kafir, jelas ini. Menolak Allah, menolak malaikat, menolak kitab, menolak sholat, itu kategorinya kafir. Memang kategori sekali ya dalam itu. Memang ini dibutuhkan juga di masyarakat.
Maka kemudian di dalam penyusunan kita di Jawa Tengah dibutuhlah kemudian pemilahan akidah usul dan akidah furu. Karena begini, saya ketika mengikuti perkembangan diskusi di MTT, Majelis Tarjih yang grup anggota itu yang di nasional dulu kan ada manhaj pokok manhaj tarjih yang kelima yang tahun 86 mengatakan bahwa Muhammadiyah di dalam akidah menggunakan dalil yang mutawatir. Saat itu kan timbul perdebatan, loh kan banyak hadis itu kan ahad ya, masa ditolak ya kan? Masa kita nggak pakai hadis-hadis penjelasan detail mengenai kiamat, detail mengenai Nabi, detail mengenai itu hanya gara-gara dia statusnya ahad. Nah, kalau kita berpandangan begitu berarti Muhammadiyah akan membuang banyak sekali akidah Islam hanya gara-gara tidak mutawatir kan gitu kan. Maka kemudian kalau kita selesaikan, sebenarnya ini padahal di fatwa juga banyak akidah-akidah yang seperti itu yang pakai hadis itu kan. Maka kalau kita pilih bahwa usul ini harus pokok menentukan iman tidak dan dia dasarnya harus dalil mutawatir, yang furu itu boleh dalil ahad, maka ini menyelesaikan masalah dasar kita mengenai metodologi sedikit mengenai metodologi kita. Maka kita kemudian memilah itu ya. Yang kedua metodenya apa? Karena kalau kita ketemu orang salafi, jangan pakai akal untuk urusan agama, jangan ngakali agama kan itu kan. Orang kok agama pakai akal-akalan. Padahal Muhammadiyah menerima bayani, burhani dan irfani kan semangatnya beda. Maka mau tidak mau didudukkan akal itu di mana? Dan saya lihat masalah nazar ini sebenarnya bukan domain hanya orang Asy'ari ya. Ternyata ulama-ulama Hambali, Atsari juga pakai yang klasik ya. Ya, seperti Abu Ya'la, Ibnu Qayyim aja pakai nazar ya. Tapi nazar tidak selalu sama dengan takwil, dibedakan dan tidak selalu identik. Mereka menerima nazar juga. Cuma yang ditolak memang kalau urusan sifat Allah ditolak. Tolak sifat Allah. Tapi kalau urusannya makhluk diterima. Ini bedanya. Maka di Muhammadiyah itu seperti apa nanti? Maka dalam masalah metode, maka dalam zat Allah di HPT dikatakan tidak boleh memikirkan zat Allah. Terhadap sifat, taslim atau takwil jika ada qarinah. Ini nanti kita lihatnya. Kemudian terhadap makhluk pakai nazar. Jadi di Muhammadiyah dibatasi nazar hanya boleh untuk makhluk. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Padahal orang Asy'ari akidahnya dibangun di atas akliyat. Premis-premis rasional yang mendukung nas. Itu padahal orang Asy'ari pakai qat'iyat itu juga akli. Ini bagaimana? Ini yang kemudian agak berbeda sedikit dengan Asy'ariyah. Maka kalau saya lihat tadi ya Ustaz Cecep mengatakan kita ini Asy'ari, kalau saya mengatakan enggak ya Muhammadiyah itu double ya. Karena istilah firqah najiyah itu istilah Ibnu Taimiyah bukan istilah orang Asy'ariyah. Al-Haq wa Sunnah memang istilah bahasan al-Asy'ari ya. Maka di dalam istilah ini kita ini agak salaf dalam pakai istilahnya. Usul aqaid kita ini rukun iman. Karena HPT yang dibahas rukun iman. Mirip dengan akidah wasitiyahnya Ibnu Taimiyah. Kalau orang Asy'ariyah kan sifat 50 atau ilahiyat, nubuat dan sam'iyat itu kan orang Asy'ari. Meskipun beberapa kitab Asy'ariyah juga pakai rukun Islam, rukun iman seperti Jawahirul Kalamiyah maupun Husnul Hamidiyah pakai juga, tapi artinya tidak selalu jadi patokan. Maka kalau melihat akidah Muhammadiyah, usul itu adalah rukun iman sebagaimana dalam HPT, maka yang akidah pokok kita ya rukun iman itu. Saya tuh sering menolak orang dengan dasar ini ya, misalkan orang katakan kalau tidak sholawat tidak masuk, susah masuk surga gitu kan. Sholawatlah meskipun dosa masuk surga. Kalau kita akidahnya gampang gini kan jelas, tinggal jawab. Inti akidah itu hanya rukun iman, lain-lain itu tidak pokok gitu aja sudah gampang jawab. Jadi kalau kita punya patokan itu kan gampang jawab orang. Nggak pernah ada saya ceramah orang mengatakan begitu. Kalau kata ulama, kata ustadz saya, kata ulama saya, meskipun orang berdosa, asal membaca sholawat, insya Allah dijamin masuk surga. Emang ada seperti itu. Besoknya minggu berikutnya saya bilang, Islam itu intinya rukun Islam dan rukun iman. Lah kalau menjalani itu nggak dijalani ngapain cari yang aneh? Jadi kita menyederhanakan akidah kita sehingga tidak menghilangkan tahayul, bid'ah dan khurafat dengan dasar-dasar itu. Kemudian prinsip pemahaman mutasyabihat taslim tapi boleh takwil. Saya kira jalan tengah Asy'ari dan maupun Atsari. Asy'ari sendiri saya kira ada yang beberapa kalangan ya yang sangat rasional seperti Ar-Razi, ada yang juga mencoba jalan tengah tapi tetap rasional seperti Al-Juwaini dan macam-macam. Saya kira tidak satu pintu, saya kira ini jalan tengah. Dalil akidah adalah dalil mutawatir nas. Saya kira ini lebih dekat dengan salaf dibandingkan Asy'ariyah yang menggunakan dua-duanya. Dalil nas maupun dalil akli. Karena di dalam muqaddimah kitab-kitab Asy'ariyah yang dulu
Al-Iji, Al-Mawaqif, dan lain Al-Ghazali, semuanya selalu dalil akli duluan yang dibahas. Karena itu qat'iyatnya pakai dalil akli dia. Di kita nggak pakai. Untuk Allah pakai urusannya selalu nas, tapi untuk makhluk boleh pakai nazar. Saya kira pandangan kita lebih dekat dengan apa? Salaf ya dalam hal ini. Nazar dipakai Asy'ari maupun Atsariyah. Tapi nazar kita dibatasi hanya untuk makhluk. Tapi majalah wajibul wujub dan kasab ini kita agak dekat dengan Asy'ariyah, karena itu konsep-konsep Asy'ariyah yang lebih kuat dibandingkan Salafi. Jadi saya kira akidah Muhammadiyah itu campuran ya, tadi betul saja Cep, tapi maka saya tidak setuju kalau kita dianggap itu terlalu akidah Muhammadiyah itu Asy'ari maupun Atsari. Saya kira kita punya cara sendiri dan itu sudah ada di HPT kita sejak awal. Nah, mengenai rumuatan usul akidah ya iman pada Allah, malaikat, kitab dengan berbagai dasar nanti ya, ini tadi sifat Allah tentang sifat Allah dulu itu bagi ulama dulu klasik dianggap parameter Ahlussunnah itu ya adalah sifat Allah. Kalau orang nggak menerima ta'til itu ya sudah bukan Ahlussunnah. Ya. Maka dianggap juga kufur itu dalam bahasa-bahasa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang kalau membaca ini memang Bapak bisa merasakan bahwa akidah yang disusun di Jawa Tengah ini memang masih menggunakan konvensional. Ya, nanti monggo bagaimana itu diletakkan di dalam semangat Bapak-bapak yang mencoba melihat menarik akidah dalam yang luas, ya, tadi dalam sampai 7 yang dikatakan Pak Ketua, tadi ada 7 atau 8 elemen, karena kita jawabannya kategoris ini ya. Dan kedua juga menjawab pertanyaan di masyarakat kita agar tidak bingung berhadapan dengan warga kita yang banyak hijrah juga ke Salafi karena menganggap kita tidak jelas. Ya. Atau kemudian bingung juga ikut aja yang aman-aman yaitu ikut biar nggak dituduh Wahabi ikut aja pada yang umum di masyarakat kan biasanya begitu di dalam bahasa kita ini masyarakat kita tuh ya, pikiran gitu-gitu aja kadang-kadang itu yang sebagian besar begitu. Maka kemudian isu mendasar yang dijawab dalam akidah ini adalah Ahlussunnah atau bukan? Maka jawaban kita perpaduan kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau Firqah Najiyah atau Ahlul Haq was Sunnah. Tentang yang persoalan kedua definisi sifat ini memang masih klasik ya. Kita masih menggunakan sifat Allah tapi kita coba kombinasikan sifat Allah ini tidak selalu sifat 20. Meskipun kemudian di HPT ada 13 sifat yang kemudian mirip dengan sifat yang sudah standar di Asy'ariyah, tapi kita mendefinisikannya dengan menggunakan orang Hambali, Ibnu Mandah, ya sifat Allah adalah cara Allah menggambarkan dirinya sendiri. Cuma kita juga nggak ikut yang terlalu ekstrim seperti Hambali ya. Kalau Hambali bilang jari itu sifat Allah. Allah turun itu ya sifatnya Allah ya. Allah punya wajah ya sifat Allah. Jadi Allah turun ke dunia itu ya sifat Allah itu. Karena segala apapun Allah menggambarkan dirinya adalah sifat. Maka ya kita dalam akidah itu mencoba menjalan tengahi. Pemahaman kita taslim bukan takwil. Ternyata kemarin diskusi dengan warga kita yang dekat banyak berhadapan dengan teman-teman Muhammadiyah yang pindah ke Salafi, memang dia bilang lebih cocok dengan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini meskipun taslim pada prinsipnya, tapi masih menerima takwil. Misalkan rumah Allah, apa ya memang Allah rumahnya di situ kan enggak juga dalam pandangan orang bawah ya. Ya kan berarti ini kan tidak mungkin dipahami secara taslim. Itu kan cukup dipahami secara takwil gitu. Nah, memang penggunaan dalil ini yang kita selesaikan. Orang Hambali Ibnu Qayyim mengatakan dalil ahad bisa memberi petunjuk qat'i. Maka bagi akidah salaf termasuk Wahabi semua petunjuk hadis itu ya akidah. Sekecil-kecilnya jadi akidah, maka wilayah syirik dan wilayah bid'ahnya sangat luas sekali, semuanya masuk kategori akidah, kan susah ini. Jadi akidah itu bid'ah karena bisa mencakup tempat, waktu, ya kan. Kita kok mengajar ahad pagi kok hari ahad aja, berarti kan juga kategorinya bid'ah ya. Biasa kan. Jadi luas sekali, karena apapun yang ditunjukkan nas ahad pun itu sudah masuk kategori akidah qat'i bagi mereka. Tapi kan orang-orang Asy'ari harus qat'i itu kalau nas qat'i didukung oleh akal yang qat'i itu baru kategori qat'iyat. Nah, di Muhammadiyah yang qat'i itu ya dalilnya mutawatir, nas, bukan dalil akal. Dalil akal yang dipakai untuk mendukung boleh tapi tidak menjadi sumber di sana. Paling banter untuk nazar saja. Nah, disitulah kemudian dibedakan usulul aqaid dan furu'ul aqaid. Usulul aqaid itu apa? Kalau mengingkari menjadi kufur. Ini penting jawabannya Pak. Karena kadang-kadang kita ini juga butuh ini gini ya, bahasa kafir ini. Termasuk kalau kita bertanya, kita boleh gak mendukung LGBT? Kita akan gampang jawabnya. Kata atau Salamut Taufik atau Jawahirul Kalamiyah membenarkan sesuatu yang sudah dinas sebagai sesuatu yang haram, itu kategorinya juga kufur. Maka orang mendukung LGBT hukumnya
Kufur itu kan gampang nolaknya, karena itu bahasa awam ya, nggak usah debat lama-lama, kafir gitu aja gampang. Maka jangan coba-coba ulama mendukung LGBT, karena dosa pelakunya dibandingkan yang memfatwakan lebih besar pefatwa, karena yang fatwa itu usul, pelaku itu furu. Lebih besar dosa orang yang mendukung dibandingkan pelakunya. Kan kira-kira begitu dalam bahasa akidah klasik kita kan begitu. Kemudian dasarnya harus qat'i, berdasarkan ijma'. Nah, ijma'. Tapi kalau yang akidah furu tidak kufur, beda pendapat, dalilnya dzoni. Kalau ikhtilaf tidak khawatir, maka kita tidak mengatakan orang yang tawasul itu kafir, enggak. Orang yang kemudian pakai akidah-akidah yang katakan kita tidak suka pun tidak kita kafirkan selama masih punya dalil gitu ya Pak. Sejelek apapun ya, selama apapun dalil yang dipakai. Misalkan di masyarakat ada yang mengatakan bahwa ini kadang-kadang masyarakat kita ini kan memang ya inilah pentingnya kita akidah dasar ini ya. Ada yang ceramah, khutbah bahwa Nur Muhammad adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ciptakan alam semesta dan langit seisinya. Makanya jaminan surga adalah sholawat lagi. Allah, gitu-gitu tarian muncul-muncul. Hal gitu-gitu kan kalau kita bahas itu harus dibahas juga dengan akidah yang sederhana tadi itu, yang sifatnya jami' dan mani itu. Saya kira ini Bapak sekalian, maka pembagian usul furu ini ada dalam Imam Baihaqi ya, karena iman itu ada usul dan furu, yazidu wa yangkus tadi, yazidu karena amal, yangkus ya karena amal. Karena kalau yang dalam keyakinan hati itu ya seperti itu aja, tapi kan terbukti dari furu'nya. Dalam Salamut Taufik ya juga ada di situ ada pokok akidah pokok dan hukum pokok yang ditolak mengakibatkan kufur. HPT juga membahas usul tauhid, usul aqaid. Pokok manhaj tasydih mengatakan akidah harus ada dalil mutawatir. Bahkan ada buku kontemporer tentang usulul akidah wa furu'ihi, itu sudah ada beberapa tulisan dari ulama kontemporer saya kira. Maka usul aqaid apa yang dibahas di dalam majelis tarjih di Jawa Tengah? Ya rukun iman, rukun Islam, alam baru, dalil mutawatir. Kita mempersedikit yang usul ya, biar kita ini nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah dalam akidah. Kita akan lebih mudah kalau akidah itu nggak terlalu banyak-banyak ya, yang pokok itu. Jadi kita ini yang penting kita kena pokoknya. Yang furu' dikategorikan jumlah nabi dan rasul, konsep kasab, nazar, masalah taslim, tafwil, dalil dzoni, semuanya kategorikan furu'. Yang orang boleh ikhtilaf ya, boleh ikhtilaf, meskipun kita meletakkan di sana. Artinya dengan cara ini Muhammadiyah akan lebih toleran terhadap perbedaan akidah yang sifatnya furu', tidak ikut tapi tidak sampai mengkafirkan atau sampai mensyirikkan. Sepanjang ada dalil, kira-kira begitu dalam bahasa kita. Dan kemudian ada penjelasan istilah kunci, salaf, dan lain-lain. Saya kira itu pengantar, mungkin nanti itu sekedar refleksi tentang akidah yang disusun di Majelis Tarjih Jawa Tengah yang memang orientasinya masih menggunakan pola konvensional yang menjawab tadi itu jami' dan maniknya kita muslim atau tidak, berhadapan dengan masyarakat, posisikan diri di masyarakat, berhadapan dengan sesama umat Islam. Itu orientasinya lebih ke sana. Memang kalau kemudian ditarik kepada persoalan bagaimana relevansinya secara lebih luas dalam pengembangan dan di dalam kemajuan, saya kira memang monggo nanti Bapak-Bapak sekalian untuk bisa mengembangkan dan merumuskan yang lebih komprehensif. Saya kira demikian, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama yaitu oleh Ustadz Dr. Haji Hamimi Ilyas, yang kedua oleh Profesor Ahwan Fanani. Yang pertama tadi tentang rekonstruksi akidah Muhammadiyah sudah dibahas ada bahwasanya akidah sebagai sistem kepercayaan. Muhammadiyah menganut sistem kepercayaan etis, di mana kebaikannya itu tidak hanya untuk warga Muhammadiyah saja, akan tetapi untuk seluruh alam. Kemudian berdasarkan mukadimah anggaran dasar, ada 7 ajaran dasar yang bisa menjadi akidah Muhammadiyah, yaitu ketuhanan atau ilahiyat, kemanusiaan, insaniat, kemasyarakatan, mujtama'iyat, keagamaan, diniyat, ittiba' nabi, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kenegaraan atau watoniyat. Kemudian yang kedua terkait hasil musyawarah tarjih Jawa Tengah yang disampaikan oleh Prof. Ahwan Fanani terkait akidah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah ahlul haq was sunnah atau firqah najiyah. Kemudian yang paling penting dalam pembahasan ini terkait manhaj akidah itu
yang perlu diperhatikan adalah pemetaan mana yang termasuk usul, mana yang termasuk furu, sehingga kita tidak bisa secara instan menentukan apakah seseorang itu masuk ke kafiran atau tidak begitu.